Saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan hari ini di mana kita masih diizinkan Tuhan untuk sama-sama boleh ada di hadirat Tuhan. Nah, saya terlalu percaya bahwa dalam setiap persekutuan Tuhan selalu hadir. Kadang kita membatasi Tuhan hadir karena kita tidak siap. Tapi selalu Tuhan siap menolong setiap orang yang membuka diri bagi lawatan Tuhan yang besar di atas setiap pribadi. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin membawa kita semua untuk lebih dalam memahami maksud tema hari ulang tahun gereja kita di tahun yang ke-15. Nah, tentu semalam kita sudah kita sudah banyak belajar atau kita sudah banyak mendapatkan berkat-berkat besar dalam ibadah malam. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih lagi dalam, untuk mengerti apa yang ingin saya sampaikan, ataukah kemudian saya lebih menekankan apa yang mesti kita harus kerjakan di dalam sepanjang tahun yang baru yang nanti akan kita laksanakan. Dan saya ingin katakan bahwa tahun yang baru merupakan sebuah tahun dengan tantangan yang baru. Nah, tentu dengan tantangan yang baru membuat kita semua harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak biasa. Ibarat saudara kalau kemudian membersihkan rumput-rumput yang kotor di luar, maka saudara tidak akan bisa membersihkan dengan pedang atau parang yang tumpul. Butuh parang yang tajam agar supaya rumput-rumput liar itu bisa dapat dibersihkan dengan baik akibat dari pedang yang tajam. Nah, tentu kita akan belajar bersama pada malam hari ini untuk kembali mengingatkan kita semua apa yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan, khusus bagi kita yang ada di tempat ini. Nah, dalam teks yang terambil di dalam pertama Samuel pasal 3, saya kembali lagi mengulangi teks ini menjadi teks yang adalah teks penting untuk kita coba kembali merenungkan. Nah, singkatnya begini, ketika Tuhan panggil Samuel dan Samuel ada di bait Allah melayani di bawah bimbingan seorang yang hebat. Seorang yang sudah berpengalaman. Seorang yang bukan baru 1-2 kali, seorang yang istilahnya menghabiskan banyak waktu ada di bait Allah. Dan dikatakan di sini di rumah Allah. Seorang yang hebat yang kita kenal dengan seorang yang namanya Eli, dan istilahnya seorang punya anak piara. Seorang yang diasuh. Dan dalam pengasuhan seorang yang hebat, rupanya Eli mempersiapkan seorang yang namanya Samuel dengan begitu baik. Samuel punya ruang yang bebas untuk belajar. Dan Eli memberikan ruang yang banyak bagaimana seorang Samuel bisa menjadi maksimal. Nah, dari rentetan peristiwa kisah yang kemudian kita dapatkan, Tuhan berulang-ulang kali. Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Dan seorang yang dikatakan, ini dia seorang yang bukan dewasa, masih seorang anak. Dan tentu ketika seorang yang lagi tidur, seorang anak yang tidur lalu kemudian mendapatkan panggilan seseorang, kadangkala di era zaman ini mereka mendengar suara tapi tidak bersuara, tidak ada respon. Dan kadang ada respon, diam di tempat. Tapi Samuel beda. Panggilan pertama dia cepat lari, bertanya. Tapi kembali dikatakan kembali tidur, karena bukan saya yang panggil. Panggilan kedua datang lagi, juga dikatakan bukan Eli yang panggil. Yang ketiga lagi, dia tidak ada di tempat tidur, dia lari lagi. Jadi saudara, kalau kemudian kita perhatikan dari panggilan demi panggilan,
Samuel bereaksi. Samuel punya respon. Samuel tidak hanya ada di tempat tidur, lalu berteriak, "Iya Bapak." Tidak. Bayangkan, ketiga kali dia masih datang. Dan yang keempat kali, baru Eli kaget dan sadar bahwa ini ada seseorang yang hebat yang sedang memanggil Samuel. Saudara, saya ingin mengingatkan kita begini. Dalam konteks ini, Tuhan memang sedang mempertajam panggilan seorang Samuel supaya mendapatkan atau memiliki pendengaran yang lebih peka atau supaya lebih tajam lagi membedakan antara suara Eli dan bukan suara Eli. Atau kemudian kita bisa katakan supaya Samuel ini lebih mampu untuk membedakan antara suara Tuhan dan suara seorang yang sedang membimbing yang namanya Eli. Sedang dituntut supaya seorang Samuel ini dapat mampu membuat perbedaan. Karena setiap hari bukankah Samuel ini sama-sama dengan Eli? Apakah panggilan itu saya sendiri tidak mengerti. Apakah panggilan itu suaranya mirip sama dengan Eli atau bukan? Sehingga Samuel cepat-cepat lari ke Eli. Saya hanya punya kesimpulan. Rupanya Samuel hanya mendengarkan nama yang dipanggil. Dia tidak mau tahu siapa yang panggil, dia lari dulu kepada Eli. Karena tidak ada orang yang mungkin memanggil Samuel selain mungkin Eli. Nah, tapi ingin saya kembali katakan bahwa dari cerita ini menarik supaya kita sama-sama merenungkan di dalam sepanjang hari-hari kehidupan kita semua. Nah, tentu kita akan mengatakan apa hubungannya antara panggilan Tuhan kepada Samuel dan dalam beberapa kali panggilan itu datang. Lalu kemudian dia lari ke Eli. Dan apa hubungannya dengan saya dan saudara hari ini? Saya ingin lebih melihat dalam konteks seorang yang namanya Samuel. Seorang yang masih kecil. Tapi seorang yang masih kecil ini dia punya semangat yang hebat. Kalau seorang yang malas belum tentu dia bangun ketika dia dipanggil. Apalagi lagi tidur. Dia seorang yang memiliki semangat. Jadi dia tidak pusing dengan keadaan ngantuk yang mungkin atau keadaan capek. Yang mungkin ada pada pribadinya. Dia tidak pusing. Panggilan dia datang. Panggilan dia datang. Pertanyaan saya. Dapatkah kita demikian? Karena respon setiap panggilan yang datang. Respon itu menunjukkan orang itu malas atau rajin. Dan kalau hari ini kita meresponi, itu karena kita punya semangat. Dan tahun yang baru, kiranya kita semakin hari, semakin orang yang memiliki semangat. Amin. Amin. Kita memiliki semangat. Kenapa saudara? Karena semangat ini menjadi ancaman besar bagi iblis. Orang yang memiliki semangat memberikan ancaman besar bagi musuh. Biasanya seseorang ditaklukkan bukan dari keahliannya, dari semangatnya. Ketika seseorang ditaklukkan semangatnya, akan mudah menjadi kalah. Saya dan saudara dalam mengiring Tuhan, jangan sampai kemudian kita kehilangan semangat. Karena kehilangan semangat adalah pintu mengalami kekalahan demi kekalahan. Kenapa harus ada istilah, ya dia patah semangat? Kenapa ada istilah kata patah semangat? Karena ketika seseorang patah semangat, maka dia tidak lagi punya daya juang. Nah, saya dan saudara harus selalu memiliki semangat. Amin. Harus tetap memiliki semangat.
Karena semangat adalah pintu masuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita. Termasuk musuh terhadap diri kita sendiri. Hari ini semua orang mengatakan, ya capek. Tapi orang yang punya semangat, mereka mampu menaklukkan rasa capek itu. Tapi kalau tidak menaklukkan rasa capek, dia menyerah. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, terkait dari sisi seorang yang nama Samuel. Samuel, dia punya komitmen. Ketika dia ada di rumah Allah, bersama dengan seorang yang hebat yang namanya Eli. Poin yang kedua bahwa Samuel tidak main-main. Samuel pegang komitmennya. Dan yang kedua ini juga menarik untuk kemudian kita renungkan bersama dalam mengiring Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, kita juga harus punya komitmen. Dan komitmen itu harus dipegang. Kalau komitmen itu sudah dipegang, maka jangan kemudian dipegang rasa-rasa. Komitmen itu harus dipegang kuat-kuat. Katakanlah begini, kadang kita mengatakan begini, saya mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Komitmen itu harus dipegang kuat-kuat. Jangan komitmen itu dinyatakan, komitmen itu disampaikan pada saat-saat tertentu saja. Komitmen ketika sudah dinyatakan, maka apapun yang terjadi, maka komitmen itu jangan pernah berubah dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita sudah punya komitmen, di awal yang pertama kalau kita sudah punya semangat, yang kedua kalau kita sudah punya komitmen, yang ketiga komitmen itu harus dijaga disiplin. Kalau komitmen itu tidak dijaga disiplin, maka kita akan menjadi orang-orang yang sembarangan. Kita akan menjadi orang yang asal-asalan. Komitmen itu harus dipegang secara disiplin. Dan kalau saya bicara tentang disiplin, maka dalam tahun yang baru kita akan belajar dan kita akan melakukan ada banyak hal terkait dengan kata disiplin. Akan ada banyak hal. Nantilah kemudian dalam pertemuan-pertemuan kita akan bicara tentang poin ini terkait dengan kata disiplin. Agar supaya kita menjadi orang-orang yang saya bisa mengistilahkan menjadi anak-anak Tuhan yang terukur. Apa yang harus kita lakukan di bulan ini, apa yang harus kita lakukan di tahun ini. Kira-kira pelayanan kita, dari pribadi kita, dari keluarga kita. Target-target kita itu harus bisa dijaga secara disiplin. Sehingga di akhir tahun kita tahu apa yang kita harus bisa lakukan. Oke, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau sudah punya semangat, kalau sudah punya komitmen, yang ketiga kalau kita sudah punya disiplin, maka yang ketiga ini, yang keempat ini harus dijaga supaya tetap rendah hati. Katakan amin, rendah hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rendah hati ini baik bagi orang percaya. Rendah hati ini penting bagi kita semua. Karena kalau tidak rendah hati, kita tidak akan mungkin melihat perkara-perkara yang besar. Rendah hati membuat kita dapat mampu melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh diri kita sendiri. Kenapa? Karena saat kita tidak mampu melihat, Tuhan menunjukkan itu kepada saya dan saudara. Kerendahan hati ini penting bagi gereja, bagi jemaat Tuhan. Masing-masing kita tidak bisa mengatakan orang itu harus rendah hati, tidak bisa. Kata rendah hati termasuk saya, setiap pribadi kita masing-masing katakan, Tuhan saya mau belajar supaya menjadi lebih rendah hati. Karena kalau dalam persekutuan tidak ada kerendahan hati, maka kita akan menjadi pribadi yang dalam sebuah persekutuan tidak akan bisa melihat hal-hal yang Tuhan mau lakukan. Kerendahan hati selalu menghasilkan hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Biasanya air akan mengalir ke tempat bukan yang tinggi. Air mengalir ke tempat yang rendah.
Dan ketika kita semua merendahkan hati, segala berkat surga diturunkan di atas setiap saya dan saudara. Nah, bagian-bagian ini penting untuk saya kemudian sampaikan agar supaya sebuah kesimpulan nyata adalah kalau hari-hari ini kita punya semangat tidak terlalu tajam, mari kita lebih tajam semangat itu. Kalau selama ini mungkin kita ya biasa-biasa, mari kita tingkatkannya supaya lebih tajam. Kalau kemudian kita punya istilahnya punya kerinduan yang ada pada saya dan saudara untuk pegang komitmen dan komitmen itu tidak terlalu tajam, maka malam ini saya ingatkan, ayo mari kita belajar supaya komitmen kita itu lebih tajam. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kalau selama ini kita disiplin dan disiplin kita tidak terlalu tajam, mari kita belajar supaya disiplin itu menjadi lebih tajam. Dan yang terakhir, kalau selama ini kerendahan hati kita tidak terlalu tajam, mari kita belajar supaya kita lebih tajam kerendahan hati kita. Kalau selama ini ya biasa standar, istilah kita semua itu standar. Saya rindu jangan hanya ada pada ambang standar. Saya rindu supaya lebih dari kata standar. Karena ketika kita punya kemauan, Tuhan pasti akan campur tangan. Ketika kita punya kerinduan, Tuhan akan lakukan apa yang ingin Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan pakai setiap kita semua. Kalau mau ingin lebih tajam di dalam Tuhan, lakukan yang Tuhan mau. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita masing-masing. Kalau dalam teks yang lain kemudian kita dapat mengatakan semua hal sudah menjadi lebih tajam. Semangat sudah lebih dari yang biasanya, kemudian komitmen lebih dari biasanya, disiplin lebih dari biasanya, kerendahan hati lebih dari biasanya, artinya lebih tajam. Dan atau kita buat kesimpulan lebih cepat dari yang sebelumnya. Tapi kemudian di atas segalanya kepekaan dibutuhkan. Artinya apa? Apakah saya ini hidup seturut kehendak Tuhan? Apakah kemudian sikap saya ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah dari semua hal yang sudah saya buat kelihatannya baik, dari tengah-tengah keadaan yang baik itu, kalau orang yang peka mampu dia akan tahu apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Artinya kita lebih jeli dalam hari-hari kehidupan kita, sikap, perbuatan, tingkah laku kita. Mari kita menjadi lebih peka. Pertama, peka dengan Tuhan. Kedua, peka dengan sesama. Apakah seseorang butuh pertolongan? Mari kita lebih peka dari sana. Dan kiranya Tuhan tolong kita semua agar supaya kita menjadi lebih berbeda. Melewati usia yang ke-15 tahun dari gereja kita, maka Tuhan tolong kita supaya nanti memasuki usia yang ke-16 tahun kita menjadi sudah tajam. Amin. Kita sudah lebih tajam. Tuhan memberkati kita semua.